Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan yang saya bahas adalah tentang metode simplex, dan metode simplex itu adalah metode yang kedua dari program linear. Yang kemarin itu saya jelaskan bahwasanya ada dua metode dalam program linear. Yang pertama metode simplex dan metode grafik. Jadi metode simplex ini dimunculkan karena metode grafik memiliki kelemahan hanya mampu menyelesaikan persoalan linear yang dua variabel saja, tapi yang lebih dari dua variabel tidak bisa menyelesaikan. Makanya dimunculkanlah metode simplex. Kemudian dalam metode simplex ini ada beberapa ketentuan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah nilai kanan. Nilai kanan RHS, fungsi tujuan harus 0. Jadi dalam persamaan linear ini metode simplex, fungsi tujuan dan kendala itu harus diubah ke dalam bentuk persamaan. Jadi nanti setelah kita mengubah dalam bentuk persamaan, harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan ini. Jadi fungsi kendala nilai kanan yang fungsi tujuan itu harus 0. Jadi nanti kalau berubah dia menjadi persamaan, nilai kanan itu harus 0. Kemudian yang kedua, nilai kanan RHS fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan 1. Jadi kalau misalnya terdapat itu nilai negatif atau nilai kanan RHS fungsi kendala, berarti kita ubah ke dalam bentuk positif dengan cara mengalihkan minus 1. Yang kedua, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel select. Jadi fungsi kendala kalau sama dengan contohnya berarti harus kita menambahkan variabel select. Variabel select ya variabel tambahan ataupun surplus, bisa juga disebut dengan variabel dasar. Itu. Jadi kita menambahkan, contohnya kalau misalnya variabel itu adalah ada 2, berarti kita tambahkan variabel buatannya adalah X3 baru X4, seperti itu. Yang keempat, fungsi kendala dengan tanda sama dengan diubah ke bentuk sama dengan cara mengalihkan dengan minus 1, lalu diubah ke bentuk persamaan dengan tambahkan variabel select. Jadi kita akan menambahkan variabel select, kemudian karena RHS-nya negatif kita ubah ke positif gitu ya, dengan menambahkan artificial variable M gitu. Kemudian fungsi kendala tanda sama dengan harus ditambahkan artificial variable M. Jadi yang tiga itu harus ditambahkan variabel M, dan kemudian ditambahkan variabel dasar ataupun variabel select. Kita bisa lihat contohnya pembuatan tabel simplex. Contohnya kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya yang fungsi Z itu adalah fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuan itulah yang harus kita maksimalkan ataupun kita minimumkan. Kendala. Jadi di sini ada contoh soal. Pertama, Z sama dengan 3x1 ditambah dengan 5x2. Kendalanya adalah 2x1 lebih kecil dari 8. Kemudian yang kedua, 3x2 lebih kecil dari 15. Ketiga, 6x1 ditambah dengan 5x2 lebih kecil atau sama dengan 30. Jadi kendala-kendala ini kita ubah dalam bentuk persamaan. Begitu juga fungsi tujuan kita ubah dalam bentuk persamaan. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Ya, lihat beberapa ketentuan. Berarti ketentuannya tadi kita ubah dengan menambahkan variabel select. Ini pertama, kita mengubah fungsi tujuan. Ini awal fungsi tujuan adalah seperti ini. Ya, Z sama dengan
3x1 ditambah dengan 5x2. Nah, setelah itu baru kita ubah ke dalam persamaan. Nah, ini. Jadi persamaan Z itu ya nilainya 1. Jadi diubah ke dalam persamaan dengan tujuan kita adalah kita nolkan fungsi tujuan ini. Bagaimana supaya nilai fungsi tujuan itu adalah 0. Yang berarti kita buat min 3x1 dikurang dengan 5x2 sama dengan 0. Berarti sudah jadi 0. Kemudian kita ubah fungsi kendala. Ya, fungsi kendala adalah 1, 2x1 lebih kecil dari 8 diubah dalam bentuk persamaan 2x1. Nah, ketentuan tadi tidak ada ditambahkan variabel slack ataupun variabel dasar x3 sama dengan 8. Kemudian kendala yang kedua, 3x2 lebih kecil atau sama dengan 15 diubah ke dalam bentuk persamaan 3x2 ditambah dengan x4 sama dengan 15. x4 ini adalah variabel tambahan ataupun variabel dasar ya, karena ini tandanya harus ditambahkan variabel dasar ataupun variabel slack. Jadi ingat, kalau ada tanda lebih kecil ini harus sesuaikan dengan ketentuan. Ada tanda sama dengan harus sesuaikan. Ya, selesaikan dengan ketentuan. Kemudian ketiga, 6x1 ditambah dengan 5x2. Berarti diubah dalam bentuk persamaan. 6x1 ditambah dengan 5x2 ditambah dengan x5, variabel slack sama dengan 30. X3, X4, dan X5 adalah variabel slack. Jadi variabel slack itu adalah variabel tambahan. Di sini nanti yang mewakilkan ya kendala pertama X3, kendala yang kedua X4, kendala yang ketiga X5. Kemudian variabel dasarnya adalah Z X1, X2 ditambah dengan variabel select X3, X4, X5 dan nilai kanan. Nah, itu. Jadi bagaimana mendapatkan tabel tersebut? Cara mendapatkannya adalah pertama kita susun dulu di dalam tabel variabel dasar, kemudian variabel dasarnya sama indeks. Gimana mendapatkan isinya ini? Kita lihat satu-satu persamaan yang sudah kita ubah. Persamaan yang sudah kita ubah itu adalah Z min 1 min 3x1 dikurang dengan 5x2 sama dengan 0. Jadi kita lihat dalam tabel ini fungsi Z. Fungsi Z di fungsi tujuan ya, di fungsi tujuan Z1 ya, berarti makanya nilainya Z itu adalah 1. Kita lihat nilai X1, kita lihat nilai X1 di fungsi tujuan. Nilai X1 adalah 3, berarti min 3. Di sini adalah min 3. Kita lihat di X2, nilai X2 min 5. Yang nilai X2 berapa? Nilai X2 adalah min 5. Kita lihat fungsi tujuan min 5 ya. Berapa nilai X3? X3 ada enggak? Tidak ada, makanya itu adalah nilainya 0. X4 ada? Tidak ada, itu nilainya 0. X5 ada? Tidak ada, makanya nilainya adalah 0. Nilai kanan, ini adalah nilai kanan, itu adalah sama dengan 0. Itu. Kemudian setelah kita memasukkan nilai fungsi tujuan, sekarang kita masukkan nilai fungsi kendala. Nilai fungsi kendala adalah kendala pertama tadi X3. Untuk kendala pertama nilai X3, kita lihat dulu variabel Z. Di kendala pertama ada variabel Z, berarti tidak ada ya, tidak ada nilai variabel Z, maka itu 0.
Yang kedua, di X1, di kendala pertama ada nilai X1, ada, makanya berapa? Berarti 2. Ini berarti 2. Ini kita lihat nilai X2, adanya nilai X2? Tidak ada nilai X2 untuk kendala pertama, tidak ada, makanya itu adalah 0. Nilai X3 tidak ada, nilai X3 tidak ada, makanya itu nilai X3 ada. Kendala yang kedua, ke pertama, nilai X3 ada. Ini nilai X3 berarti 1. Kenapa? Variabel, berarti nilai variabel 1. Kemudian X4 0, tidak ada. X5 tidak ada, 0. Kemudian nilai kanan berapa? Nilai kanan adalah 8. Yang ketiga, kendala yang kedua, 3X2 berarti 2 persamaan. Kita lihat nilai Z. Nilai Z ada, tidak ada, makanya 0. Nilai X2, X1 tidak ada, makanya 0. X2 ada, itu adalah 3. X3 tidak ada, di sini tidak ada, berarti 0. X4 ada, nah, berarti variabel 1. X5 tidak ada, 0. Nilai kanan adalah sama dengan 15. Begitu seterusnya. Kendala yang ketiga, berarti X5. Kita lihat fungsi tujuannya, ada enggak di kendala ketiga ini? Fungsi tujuan enggak ada, berarti makanya 0. Kemudian nilai X1 ada 6. Nih, nilai X2 berarti ada 5. Nilai X3 tidak ada, X4 tidak ada, X5 ada, 1 variabel muncul berarti 1. Kemudian nilai kanan berarti 30. Itu adalah cara menyusun ke dalam tabel. Yang ketiga, memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Ini di sini kita bisa melihat, ya, di fungsi Z, ini kan fungsi Z, fungsi tujuan. Di sini disuruh bahwa nilai negatif terdapat 2, 1, 2. Nah, di sini dikatakan bahwa kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Di sini ada nilai negatif 2, ya, dengan angka terbesar. Angka terbesarnya adalah ini 5. Berarti 5 inilah yang kita pilih menjadi kolom kunci. Kolom kunci. Jadi kolom kunci adalah ini, kolom kunci berarti X2. Kolom kunci sudah kita pilih X2. Berarti kolomnya adalah, kolom kunci adalah X2 ini. Ini adalah kolom kunci. Berarti kolom kunci. Oke. Ini kolom kunci. Setelah kita mendapatkan kolom kunci, barulah kita memilih baris kunci. Ya, memilih baris kunci itu adalah dengan rumus. Ini rumus. Dengan rumus nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Rumus ini adalah untuk menentukan indeksnya. Nah, jadi memilih baris kunci itu harus kita dapatkan dulu indeks. Jadi tadi kolom kunci ini, kemudian baris kunci. Bagaimana memilihnya? Rumus mendapatkan indeks nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Jadi nilai kanan ini, nilai kanan dibagi dengan kolom kunci.
dibagi dengan kolom kunci. Contohnya 5, karena fungsi 7 ini 5 bagi 0 berarti tetap 0. Ini kan 0, nggak usah dihitung ini. Masuk ke kendala pertama. 0 berarti nilai kanan, berarti 8 dibagi dengan 0, 0 tak terhingga. Kemudian 15 dibagi dengan 3 berarti sama dengan 5. Kemudian 30 dibagi dengan 5 sama dengan 6. Itu. Berarti sudah kita dapatkan. Bagaimana mendapatkan nilai baris atau baris kunci? Dengan memilih nilai yang paling terkecil antara indeks ini. Nilai indeks mana yang paling terkecil? Berarti 5. Itu adalah disebut dengan baris kunci. Berarti baris kunci. Baris kunci. Baris kunci. Jadi baris kunci, angka kunci, koefisien di angka kunci ini. Jadi angka kunci itu adalah angka yang berada di persilangan baris kunci dan kolom kunci. Itu adalah angka kunci. Koefisien itu adalah koefisien angka kolom kunci itu adalah nilai yang berada di baris Z dengan angka terbesar. Itu adalah disebut dengan koefisien. Kemudian selanjutnya mengubah nilai baris kunci. Mengubah nilai baris kunci itu adalah dengan cara pertama, membagi dengan angka kunci. Baris kunci sama dengan baris kunci dibagi dengan angka kunci. Jadi kita mencari baris kunci, baris baru kunci. Jadi baris baru kunci seperti ini. Baris kunci seperti ini. Kenapa berubah? Tadi sebelumnya ini 03. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa mengubahnya ini rumusnya. Rumusnya adalah ini. Ingat, baris kunci dibagi dengan angka kunci. Jadi kita akan mencari berarti baris kunci dibagi dengan. Jadi baris kunci tadi ini, ya kan? Kita lihat data sebelumnya. Baris kunci adalah ini. Kemudian ini adalah angka kunci. Itu adalah angka kunci. Baris kunci dan angka kunci. Jadi rumusnya tadi dibagi. Baris kunci dibagi dengan angka kunci. Berarti mulai dari kanan ini 0 dibagi dengan 3. Nah, itu yang didapatkan nilainya tadi. 0 dibagi dengan 3. Ya. 3 dibagi dengan 3. Kemudian 0 dibagi dengan 3. 1 dibagi dengan 3. 0 dibagi dengan 3. Jadi baris kunci ini berubah nilainya. Nah, kita lihat berubah. Nah, ini hasil pembagiannya. Hasil pembagiannya adalah ini. Hasil pembagiannya adalah ini semua. Kemudian setelah itu baru kita akan selesaikan mengubah nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci sama dengan 0. Kita ubah dalam bentuk pertama baris Z, baris baru sama dengan baris lama.
dikurang dengan koefisien angka kunci kolom kunci ya, dikali dengan nilai baris baru kunci. Pertama, nilai baris C. Baris C tadi min 3. Kita lihat tabelnya semua. Baris C adalah min 3. Ini pertama. Baris C adalah min 3. Baris C adalah min 3. Min 3. Ini kendalanya langsung ke X1 ya. Min 3. Min 5 0 0 0 0. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita selesaikan dulu baris D. Jadi yang disebut baris lama, ini baris lama Z. Kemudian min 5. Cara mengkalikannya adalah ini NBBK. NBBK itu adalah nilai baris baru kunci. Ya, NBBK itu adalah nilai baris baru kunci. Itu ya, NBBK. Ini baris baru kunci. Nah, yang berubah ini nanti ganti fungsi tujuan itu. Nah, ini berubah fungsi tujuan seperti ini. Nah, kita ubah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Adalah ini rumusnya. Rumusnya adalah ini. Rumus galikannya adalah min 5 dikali dengan 0. Dikali dengan 0 ya, berarti sama dengan 0. Oke, berarti ini jadi 0. Kemudian dikurang min 3 dikurang dengan 0, berarti sama dengan min 3. Tujuan berarti min 5. Begitu juga seterusnya dikali satu ya, berarti 1 min 5 dikali dengan 1 berapa? Berarti min 5 dikali dengan 1 berarti min 5 disama dengan min 5. Berarti min 5 kemudian min 5 dikurang dengan min 5 dengan ini, makanya terdapat 0. Jadi dikali dulu perkalian baru pengurangan. Itu juga seterusnya. Ini seterusnya ini min 5 ini, min ini koefisien ya, dikali dengan ini, dikali dengan ini, dikali dengan ini ya, hasilnya itu baru dikurangkan dengan ini. Itu seterusnya ya. Kemudian begitu juga ini. Jadi selesai fungsi Z, berarti nanti fungsi Z baru itu adalah ini. Ini baris barunya, baris baru C. Jadi ini berubah, lama ini baru ini. Jadi baris barunya ini. Kemudian kita ubah lagi baris X3. Baris X3 kendala pertama sama seperti tadi. Berarti pertama 0 ini kali ya, 0 dikali dengan 0 sama dengan 0. 2 dikurang dengan 0 sama dengan 2. 0 dikali dengan 1 sama dengan 0. 0 dikurang dengan 0 sama dengan 0. Begitu juga seterusnya ya, sampai dengan selesai ini ya. Jadi nanti nilai yang sudah dikalikan itu adalah nilai baris baru. Jadi yang kita ambil nanti adalah nilai baris baru. Nah, kita masukkan nilai baris baru. Baris C tadi adalah baris C tadi berapa?
baris Z berapa tadi? Baris Z memang tetap 1. Nilai X1 nya berapa? Nilai X1 adalah min 3 ya, ini min 3, kemudian min 3, ini min 3, X1 nya X2 nya adalah ini 0, berarti ini 0, X3 0, X3 0, X4 5/3. Jadi tinggal kita pindahkan nilai ini ke baris masing-masing. Jadi baris Z itu adalah ini, kita pindahkan ke sini. Begitu juga nilai X3 tadi kita pindahkan ke sini. Begitu juga nilai X2 kita pindahkan ke sini. Begitu juga nilai X5 kita pindahkan ke sini. Melanjutkan perbaikan baris yang ketiga sampai ke 6. Baris Z tidak ada negatif. Ya, tujuan kita itu adalah baris Z ini tidak ada negatif. Apabila ada negatif harus kita ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi. Tadi kan sudah kita selesaikan pertama. Ini kan minus 5 tadi. Dari awal kan ini kan minus 5, ya kan? Minus 5 ini minus 5. Nah, kan sudah berubah dia di sini. Sudah berubah menjadi 0. Ini tinggal satu lagi. Berarti kita melakukan perulangan lagi. Ya, berarti perulangan lagi. Ini jadi pertama tadi kan tentukan kolom kunci, berarti kita tentukan kolom kunci. Jadi cara menentukan kolom kunci adalah pilih nilai negatif di baris Z dengan angka terbesar. Angka terbesar itu mana? Berarti nilai negatif kan hanya 1. Ya, berarti inilah kita pilih menjadi kolom kunci. Kemudian setelah itu langkah kedua tadi adalah memilih baris kunci. Jadi memilih baris kunci itu adalah dengan mencari nilai indeks. Cara mencari nilai indeks rumusnya tadi adalah indeks sama dengan nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Itu. Berarti di sini nilai kanan. Bagaimana mendapatkan ini? Berarti 8 dibagi dengan 0. Mana kolom kunci tadi? Kolom kunci tadi di mana? Oh, ini. Jadi berarti misalnya 8 dibagi dengan 2. Ya, berarti bagi dengan 2 sama dengan 4. Itu juga 5 dibagi dengan 0 tidak bisa. Kemudian 5 dibagi dengan 6, itulah 5/6. Dari nilai ini ya, pilih indeks terkecil.
indeks terkecil 5/6. Indeks terkecil 5/6, berarti yang paling terkecil adalah 5/6. Nah, itu adalah baris. Itu adalah baris kunci. Itu adalah baris kunci. Itu adalah baris kunci. Kemudian setelah diubah itu baru nanti ya, dikalikan ya, langkah ketiga seterusnya angka kunci. Ini kan angka kunci, ya kan. Kemudian ya kan angka kunci. Nah, angka kunci itu adalah persilangan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi angka yang ada dalam persilangan itu yang disebut dengan angka kunci. Jadi cara mengubah, kita ubah baris ini. Yang mengubahnya adalah dengan membagi ya, dengan membagikan rumus tadi. Mengubahnya, nah kita ubah dengan angka kunci. Bagaimana? Nilai baris baru kunci, berarti baris baru kunci angka kunci, berarti baris kunci dibagi dengan angka kunci, ini baris baru kunci, dibagi dengan angka kunci. Ini baris baru itu adalah ini baris baru, ini baris baru, baris baru. Nah, bagaimana bagiannya? Berarti ini adalah angka kunci ya, berarti 0 dibagi dengan 6, kemudian 0 dibagi dengan 6. Nah, di sini kan ada baris dan kunci. 6 dibagi dengan 6 berubah ini jadi 1 nanti, berarti sama dengan 1, karena 6 dibagi dengan 1 baru dibagi dengan 6 dibagi 6 berarti 1. 0 dibagi 6 min 5/3 dibagi dengan 6, itu ya 6 ini. Itu juga seterusnya. Jadi lakukan hal yang sama ya, sampai nanti mendapatkan nilai yang seperti di bawah. Oke, paham kira-kira ya. Jadi sampai memperoleh. Jadi bagaimana menentukan hasil yang diperoleh? Itu mencari nilai Z max. Ya, Z max itu berapa? Nilai X1 yang paling terkecil, nilai X1 berapa? Nilai X1 sama dengan 5/6. Ini nilai X1 yang paling tinggi. Kemudian nilai X2 nya adalah 5. Ya, kita mencari nilai X1 nilai 5. Ya, X2 sama dengan 5 dan X1 sama dengan 5/6 ya, sama dengan X1 nya adalah 5/6. Jadi ini adalah nilai yang diambil ya, nilai yang di bawah ini, nilai yang di bawah ini 5 dan 5/6 ya, 5 dan 5/6. Kenapa ini yang diambil? Ini posisi baris yang digunakan ya. Pertama tadi pas proses pertama, baris pertama adalah ini, diubah lagi masuk ke baris yang ini. Nah, makanya nilai di situ diambil, nilai akhirnya berapa? 5 dan 5/6 ya, nilai awalnya 5 dan 5/6. Itu 5/6 itu nilai akhirnya. Nah, inilah disebut dengan itu. Berarti nilai X1 adalah 5, ini nilai X1 adalah 5/6 dan nilai X2 adalah 5/6. Jadi nanti Anda lihat tanda ini. Nah, ini kan berubah X3, X5. Jadi setiap baris berubah, variabel seleknya itu sesuai dengan kolom. Dan contohnya lah, kolom tadi kan ini X2 ya, berubah
variabel slacknya di sini adalah harus sama dengan X2. Jadi harus sama dengan ini. Biar tahu kita bahwa kolom X2 dengan baris ataupun kendala yang kedua. Jadi ini koefisiennya yang berubah di sini. Nah, begitu saja seterusnya. Jadi kan berubah ini kan proses kedua adalah nilai yang ke 5 ini ataupun X5 ini kan berubah itu. Kenapa? Karena ini kan baris untuk proses kedua, baris kunci. Baris kunci ini proses kedua baris kunci kan berubah dia jadi X5. Kenapa X5 dia berubah jadi X5? Padahal X3, X1, X5 berubah jadi X1 kan ini kan X1. Nah, di sini kan berubah jadi X1. X5 itu hilang, berubah jadi X1. Variabel kolom yang diambil digantikan dengan variabel slack di sini. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa di like dan di subscribe apabila bermanfaat.